Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man talahu ila yaumiddin. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwatal iman, ibu dan bapak, arsyadani wa arsyadakumullah. Insyaallah ta'ala di sore hari ini kita akan membahas satu tema, satu materi yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu berkaitan dengan al-jannah, berkaitan dengan syurga. Kenapa kita harus mempelajari, harus mengenal, harus mengetahui surga dan dengan berbagai kenikmatan yang akan didapatkan dan dirasakan di dalamnya. Terlebih dahulu saya berikan ilusi. Ada sahabat saya, dia bekerja jauh sekali dari bumi Indonesia. Tidak di Sumatera, tidak di Kalimantan, tidak di Papua sana bukan kerjanya. Tetapi kerjanya di luar negeri. Di Dubai. Pernah ke Dubai itu? Belum ya? Sesekali jalan-jalan ke sana enggak apa-apa. Ya, dia safar. Safarnya dengan tujuan untuk bekerja. Enggak sehari dua hari. Enggak seminggu dua minggu, enggak sebulan dua bulan, tapi tahunan. Sedangkan keluarganya di sini. Di Indonesia. Bertahun-tahun tak ketemu sama anaknya. Bertahun-tahun enggak kumpul sama istrinya, sama keluarganya di sana. Yang membuat dia kerasan di sana, sekalipun harus ada yang dikorbankan di tempat tinggalnya, di negara asalnya di Indonesia, keluarganya dia korbankan. Ya, setiap hari ketemu seperti kita. Yang membuat dia bisa bertahan di sana, yang membuat dia bisa bertahan di sana, kenapa? Karena dia mendapatkan nukud. Dia mendapatkan gaji yang luar biasa sekali yang tidak dia dapatkan di negara kita. Itu yang membuat dia apa? Tahan. Ya, jauh dari keluarga, jauh dari istri, jauh dari anak, dan dari kerabat dekatnya. Karena apa?
Karena dia mendapatkan sesuatu yang inginkan, yaitu apa? Materi. Materinya berlimpah. Jadi, ikhwan, ibu dan bapak yang saya muliakan, dalam kehidupan dunia, ya, seseorang itu bisa berjuang mati-matian di dalam mengusahakan dunianya. Ya. Dia berjuang mati-matian untuk meraih kesuksesan dunianya. Bahkan ada sebagian kita yang bertahan untuk apa? Begadang walaupun berjam-jam lamanya. Bekerja kalaupun berbulan-bulan lamanya. Bertahun-tahun lamanya, seperti tadi teman saya disebutkan. Kenapa? Karena dia mengharapkan gaji yang besar di akhir bulannya. Atau dia mengharapkan apa? Promosi jabatannya, meskipun harus melalui masa yang sulit. Sekalipun harus berpisah dengan keluarganya. Sekalipun dia harus menguras otaknya, pikirannya. Bahkan terkadang ia merasakan tubuhnya sakit. Tapi dia mampu melewati itu. Kenapa? Untuk mendapatkan kenikmatan. Yaitu namanya apa? Gaji. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Begitupun dengan kita. Ketika kita mengenal surga, ketika kita mengetahui kenikmatan-kenikmatan yang Allah akan berikan di dalam surga, maka akan membuat apa? Akan membuat kita semangat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi analoginya ikhwani fiddin, untuk mendapatkan kenikmatan dunia, untuk mendapatkan keuntungan dunia, sekalipun kita harus bekerja keras, sekalipun kita harus berusaha dengan payah, sekalipun kita harus mengorbankan apa? Sesuatu yang kita cintai, bisa berupa apa? Kampung halaman, bisa berupa anak-anak, bisa berupa istri. Itu kita lalui lantaran apa? Lantaran di situ ada keuntungan kita, ada kenikmatan kita, ada sesuatu yang ingin kita gapai di situ. Nah, jadi urgensi pembahasan kita sekarang ini, kita membahas surga agar kita memiliki semangat untuk menuju ke sana. Letih kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, capek kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ngantuk kita tahan, capek tidak kita rasakan, semua itu insyaallah taala tidak terasa. Lantaran apa? Lantaran kita mengetahui di sana di dalam surga ada kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Jadi urgensi kita mengenal mempelajari surga adalah agar kita bersemangat untuk menuju ke sana. Ya, agar kita bersemangat untuk menuju ke sana. Orang yang paham tentang surga, orang yang mengenal kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan di dalam surga, maka dia akan selalu bersemangat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu bergairah untuk apa? Untuk melakukan amal saleh. Mari kita lihat. Sampai-sampai salaful ummah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berlomba untuk mendapatkan surga. Ya. Sekalipun dia belum pernah melihat itu surga, sekalipun dia belum pernah merasakan kenikmatan surga, tetapi ia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Saat terjadi perang Badar. Ya. Kejadian ini terjadi pada perang Badar. Ada satu keluarga. Dalam satu keluarga tersebut terjadi kompetisi memperebutkan surga. Antara siapa? Antara anak dengan bapak. Yaitu keluarga Sa'ad bin Haythumah bin Harith. Sa'ad memiliki ayah namanya
Khaythumah. Jadi Khaythumah ini ayah dari Sa'ad. Sa'ad ini putra dari Khaythumah. Baik Sa'ad dan Khaythumah radhiyallahu anhuma hadir di perang Badar. Bukan hadir, berusaha untuk apa? Untuk hadir di perang Badar. Maka terjadi persaingan antara anak dan bapak ini. Kedua-duanya sangat menginginkan surga. Kedua-duanya sangat mendambakan surga. Ketika hendak pergi ke Badar, dilakukan apa? Dilakukan undian. Dikocok. Ditulis nama Sa'ad, ditulis nama Khaythumah. Dimasukkan untuk dikocok. Dikocok, kemudian dikeluarkan. Ternyata apa? Yang keluar itu nama Sa'ad. Yang keluar itu nama Sa'ad. Maka Khaythumah sang ayah, dia mengatakan kepada putranya, wahai putraku, sekarang mengalahlah engkau untuk ayahmu. Jadi Khaythumah meminta kepada Sa'ad untuk apa? Untuk mengalah, memberikan jatah kepada ayahnya, biar ayahnya melenggang menuju ke Badar. Apa kata Sa'ad? Ketika ayahnya mengatakan, wahai Sa'ad, mengalahlah demi ayahmu, biarkan aku pergi ke Badar. Apa kata Sa'ad? Menjawab, merespon apa yang diinginkan oleh ayahnya. Sa'ad mengatakan, wahai ayah, andai untuk selain surga, tentu aku akan mengalah. Apa kata Sa'ad? Wahai ayah, andai untuk selain surga, tentu aku mau mengalah. Tetapi ini berkaitan dengan surga, wahai ayah, aku tidak mau mengalah. Maka berangkatlah Sa'ad ke medan Badar. Ya, Sa'ad menuju ke perang Badar. Maka Khaythumah, seorang ayah yang memimpikan surga, seorang ayah yang sangat mendambakan dia meraih surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, setelah perang Badar, dia menanti-nanti kesempatan yang datang agar dia bisa apa? Bisa mengikuti jejak putranya Sa'ad yang menjadi syahid di Badar. Dalam penantiannya, akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada Khaythumah untuk hadir di apa? Di perang Badar. Akhirnya ia pun syahid. Masya Allah. Itu salafus saleh. Kenapa terjadi kompetisi antara salafus saleh? Lantaran mereka paham harga surga. Lantaran mereka mengetahui kenikmatan-kenikmatan surga. Itu yang membuat mereka berkompetisi. Tidak hanya mereka saling melampaui, tidak hanya mereka saling bersegera untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi di kalangan salaful ummah, di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi apa? Perlombaan. Terjadi perlombaan. Ya. Ada satu lagi ikhwan. Orang yang paham harga surga. Orang yang mengerti tentang kenikmatan surga. Ya. Orang yang paham, orang yang mengerti harga surga bisa dilihat dari sikapnya. Ya. Bisa dilihat dari aksinya. Tadi kita menyaksikan bagaimana antara anak dengan ayah yang saling berlomba untuk untuk pergi ke Badar, untuk mendapatkan syahid, dengan syahidnya dia mendapatkan surga. Ada satu sahabat Nabi SAW yang bernama Umair bin Hammam al-Ansari, sahabat Ansar. Umair bin Hammam al-Ansari. Ya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kata Nabi, "Qumu idal jannati arduhas samawati wal ard." Nabi SAW menyeru, Nabi SAW mengatakan di hadapan para sahabatnya, berdirilah kalian semua. Kata Nabi, "Qumu, berdirilah kalian semua. Ila jannatin arduhas samawati wal ard." Untuk
menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat mulia Nabi SAW yang mendengar seruan Rasulullah SAW yang bernama Umair bin Hammam. Ketika mendengar seruan Nabi SAW, "Qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard," maka beliau mengatakan, Umair bin Hammam al-Ansari, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jannatun arduha as-samawati wal ard," surga yang seluas langit dan bumi. Qala, maka Rasul mengatakan, "Na'am, betul wahai Umair." Maka Umair mengatakan, "Bakh, bakh." Apa itu bakh, bakh? Bakh, 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 kata Umair. Ketika Rasul mendengar Umair mengatakan bakh, bakh, saat Umair mendengar luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Siapa yang pernah menggapai langit? Ada yang pernah menggapai langit? Itu bukan langit. Langit bumi aja jauh. Ada yang pernah menembus langit bumi? Hah? Ada yang pernah menembus? Belum dapat kabar yang bisa menembus langit dunia. Bintang, bulan, matahari, di mana itu? Di angkasa. Sudah sampai langit dunia? Belum. Yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Ini bangunan sama tanah lebihnya ada 120. 120. Kalau 1 meternya sekarang harganya 3 juta. 3 juta kali 120. Jadi berapa? Hah? 360. Sedikit apa banyak? Sedikit apa banyak? Banyak. Untuk membeli tanah ukurannya 120 meter di dunia, bukan di surga, di dunia, harus mengodok saku kita untuk mengambil uang 360 juta. Bahkan sebagian saudara kita sampai-sampai berhutang ke sana kemari untuk mengusahakan apa? Tempat tinggal di dunia. Ini Umair bin Hammam mendapatkan khabar dari Nabi SAW, bangunlah kalian semua, bersegera untuk menuju surga yang luas. Surga tersebut seluas langit dan bumi. Maka membuat siapa? Membuat Umair bin Hammam mengatakan bakh, bakh. Satu ungkapan yang menunjukkan ketakjuban. Luar biasa ini, luar biasa ini. Lalu Rasul mengatakan, "Ma yahmiluka ala qaulika bakh, bakh." Wahai Umair, apa yang menyebabkan engkau mengucapkan kata-kata bakh, bakh, bakh yang menunjukkan kekaguman, yang menunjukkan ketertarikan Umair bin Hammam terhadap surga? Maka Umair mengatakan, "La wallahi ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, tidaklah aku mengatakan itu illa raja'atan an akuna min ahliha, kecuali itu menunjukkan aku sangat berkeinginan untuk menjadi penghuni surga. Qala, maka Nabi mengatakan, fa innaka min ahliha. Masyaallah. Wahai Umair, sesungguhnya engkau termasuk dari penghuni surga. Masya Allah. Lihat kesungguhan seorang hamba, yaitu Umair bin Hammam, terhadap surganya Allah Subhanahu wa taala. Membuat apa? Membuat dirinya termasuk sahabat yang mendapatkan busyra, kabar gembira dari Allah dan dari Rasulnya. Dia termasuk penghuni surga. Dia termasuk penghuni surga. Dan ini tidak hanya ucapan. Tidak hanya ucapan Umair bin Hammam, bakh, bakh.
Tidak hanya ucapan, ya Rasul itu menunjukkan keinginan aku untuk mendapatkan surga. Tetapi dibuktikan dengan aksi nyatanya. Apa yang dilakukan oleh Umar? Ketika itu Umar radhiyallahu anhu di dalam sakunya berisikan beberapa kurma. Bersihkan beberapa kurma. Lalu diambillah beberapa kurma dan dimakannya oleh Umair. Ya, ia makan. Ketika dia sedang mengunyah, ketika dia sedang memakan beberapa kurma di mulutnya, lalu Umair bergumam pada dirinya. Apa gumamannya? La in ana hayyitu hatta akula tamarati hadi innal hayatun tawilah. Kata Umair, jika aku hidup sampai aku bisa menyelesaikan memakan kurmaku ini, maka itu adalah kehidupan yang teramat panjang. Maka apa yang dilakukan Umar? Umar memuntahkan kurmanya tersebut. Ya. Lalu dia menuju ke medan tempur dan di sana Umar mendapatkan syahid. Dia mendapatkan surga, ya ikhwan. Lihat, salafus saleh mereka bersungguh-sungguh untuk mendapatkan surga. Kenapa mereka bersungguh-sungguh? Kenapa mereka saling bersaing? Mereka saling mendahului satu sama lainnya karena mereka paham, mengerti makna harganya surga. Jadi urgensi kita belajar tentang surga ini, harapannya adalah ada keinginan yang besar, menimbulkan keinginan yang besar, menimbulkan kecintaan yang besar, menimbulkan gairah yang besar pada diri kita agar kita bisa termasuk penghuni surga. Maka pembahasan surga ini bukan pembahasan yang sebentar dua bentar, Syekh. Antum ngasih materi ke ane itu yang panjang-panjang ya. Butuh beberapa pertemuan. Mungkin pada kesempatan ini kita hanya akan membahas dua saja. Ta'riful jannah. Apa itu surga? Kalau kita ditanya apa itu surga? Apa itu surga, akhi? Maka seorang muslim harus bisa mendefinisikan surga itu. Materi yang kedua mudah-mudahan sampai asmaul jannah. Kita akan mengenal nama-nama surga itu. Ada berapa nama surga? 7. Ada yang lain? 8. Ada yang lain? Berapa nama surga itu? Nanti akan tahu. Nama-nama surga. Bukan 7, bukan 8. Tapi ada 12 nama surga. Ada 12. Insya Allah kita akan mengetahuinya. Sebelum kita masuk pada definisi surga. Dan nama-nama surga. Tadi sudah disampaikan urgensi kita belajar tentang surga ini. Mudah-mudahan kita paham semua. Kalau kita ditanya, akhi, apa itu surga? Maka kita harus mampu mendefinisikan, kita harus mampu menjawab pertanyaan itu. Apalagi thalibul ilm yang sering keluar masuk majelis ilmu. Harus paham, harus betul. Maka surga itu adalah hiyal makanul ladzi a'addahu Allahu li'ibadihi as-salihin ba'dal mauti wal ba'thi wal hisabi mukafa'atan lahum. Jadi surga itu satu tempat yang dijanjikan oleh Allah untuk hambanya yang saleh setelah melewati proses kematian, hari kebangkitan, dan hari hisab sebagai balasan bagi mereka. Itu surga. Ya, itu surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan kepada hambanya yang saleh dengan satu tempat yang disebut dengan surga. Nah, berbicara tentang surga, ikhwan,
ibu dan bapak yang saya muliakan, ini perkara apa? Perkara ghaib. Wahiyya minal umuril ghaibah. Bicara tentang surga, ini termasuk perkara ghaib. Ya, perkara ghaib. Jadi, karena ini perkara ghaib, tidak bisa menggunakan pendekatan akal. Tapi hanya bisa dilakukan dengan pendekatan apa? Pendekatan iman. Kalau saya tanya kepada salah seorang dari teman-teman, dari jemaah sekalian, dengan pertanyaan, apakah antum yakin, percaya akan adanya surga? Jawabannya bagaimana? Kenapa antum mengatakan percaya? Apakah antum sudah melihat surga? Sudah mendengar surga? Sudah merasakan nikmatnya surga? Belum. Kenapa antum yakin? Hah? Jadi ikhwani fidin, ketika ada dua orang nih, satu orang dia memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki keimanan terhadap khabar yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW. Ada satu orang ini selalu menggunakan pendekatan akal. Ketika dua orang ini ditanya tentang surga, apakah Anda yakin adanya surga? Maka orang yang beriman kepada Allah, sekalipun dia belum pernah melihat surga, hanya mendengar saja surga itu, sekalipun dia belum pernah merasakan kenikmatan surga, tapi dia akan otomatis mengatakan, saya yakin dengan adanya surga. Tapi orang yang menggunakan pendekatan logika akalnya, pasti dia mengatakan apa? Pasti dia mengatakan apa? Saya belum merasakan, belum melihat adanya surga. Jadi ikhwani fillah, karena surga itu adalah hal yang gaib, maka wasilah untuk menggapai ke sana itu tidak bisa menggunakan akal. Tetapi jalan yang bisa menyampaikan kita ke sana, keyakinan kita sampai ke sana, yaitu dengan jalan apa? Dengan jalan ketetapan ilmu yang sudah dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga seorang mukmin ketika dia percayakah Anda akan dapat surga, maka dia akan menyatakan saya percaya 100%. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya telah apa? Telah mengkhabarkan itu kepada saya. Banyak dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, dalil, hujjah yang menunjukkan adanya surga. Dan ini hanya bisa ditangkap dengan apa? Dengan keimanan. Tidak bisa ditangkap dengan akal. Di antara dalil yang yaitu surah Ali Imran 133. Surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Lihat, dalam ayat yang mulia ini Allah menyebutkan kata apa? Jannah. Wasari'u, bersegeralah kalian, ila maghfiratin min rabbikum, menuju kepada ampunan Rabb kalian, wa jannah, dan surga, arduhas samawati wal ard, yang luas surga tersebut seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang yang bertakwa. Dalam ayat yang mulia ini disebutkan apa? Disebutkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, Al-Hadid ayat 21, Allah pun menyebutkan kata surga. Sabiqu, berlombalah kalian, ila maghfiratin min rabbikum, untuk menuju kepada ampunan Rabb kalian, wa jannah, dan menuju kepada surga. Berlomba untuk menuju ampunan dan menuju kepada surga. Arduha ka'ardis samawati wal ard, luas surga tersebut seperti luas langit dan bumi. U'iddat lilladina amanu billahi wa rasulih,
yang Allah siapkan untuk orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Jadi karena Allah dan Rasulnya memberikan khobar kepada kita, sekalipun khobar itu belum terjadi. Kan khobar dari Rasulullah SAW itu ada yang sudah terjadi, betul? Ada yang sudah terjadi. Ada juga yang belum terjadi. Maka terkait dengan surga adalah khobar ghaib yang belum terjadi. Kita bisa menerima khobar tersebut kalau kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW dan beriman kepada yang gaib, termasuk surga. Yang selanjutnya, tadi kalau kita ditanya apa surga itu, kita sudah bisa memberikan definisi surga. Lalu muncul pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya mudah. Apakah surga sekarang ini sudah ada apa belum? Apakah surga ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa belum? Kira-kira jawabannya apa, akhi? Sudah. Dari mana antum tahu sudah? Riwayat yang menjelaskan itu. Jadi ikhwan, ibu dan bapak yang saya muliakan, kalau kita ditanya, selaku muslim kita ditanya tentang surga, akhi, apakah sekarang ini surga sudah diciptakan apa belum? Apa jawabannya? Ada yang katakan belum, ada yang mengatakan sudah. Maka dalam hal ini, bapak dan ibu yang saya muliakan, tentang pertanyaan apakah surga ini sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu apa belum? Ada manusia yang mengatakan belum ada. Ada sebagian manusia yang mengatakan belum diciptakan. Kenapa? Alasan mereka menjawab surga itu belum diciptakan, mereka berargumen, mereka beralasan, kalau sekarang ini surga sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu, untuk apa? Toh belum ada yang masuk surga. Jadi Allah menciptakan sesuatu dalam rangka tabdzir. Surganya sudah dibuat, penghuninya belum dimasukkan ke surga. Kan tabdzir itu. Main apa? Main logika. Seperti orang Qadariyah. Orang yang memiliki akidah Qadariyah, Qadariyah ini adalah satu sekte akidah, satu sekte teologi dari kaum muslimin yang digagas oleh Ma'bad al-Juhaini. Ma'bad al-Juhani. Di mana Ma'bad ini dilahirkan di Basrah dan wafat pada tahun 80 Hijriyah atau 699 Masehi. 699 Masehi berarti di masa kejayaan Bani Umayyah. Karena runtuhnya kejayaan Bani Umayyah itu di tahun 700 Masehi. Maka orang Qadariyah ini ya, memiliki keyakinan, memiliki akidah. Apa akidahnya? Mereka mengingkari takdir. Dan juga mereka mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh manusia, perbuatan yang dilakukan oleh makhluk itu di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala dan bukan ciptaan Allah. Ini keyakinan orang Qadariyah. Selain meyakini bahwa perbuatan makhluk ini tidak diintervensi oleh Allah, tidak diciptakan oleh Allah, di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala, orang Qadariyah juga, para pengikut aliran Qadariyah juga mengatakan bahwa surga itu belum ada sekarang. Mereka sama dengan siapa? Dengan Mu'tazilah. Dengan Mu'tazilah. 120 tahun kemudian datang setelah aliran Qadariyah adalah aliran Mu'tazilah.
Yang didirikan oleh siapa? Yang didirikan oleh Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini guru dari Al-Imam Hasan Al-Basri. Sering duduk di majelis Hasan Al-Basri. Tetapi ada beberapa hal yang berbeda dengan gurunya. Di antara perbedaan antara Wasil bin Atha dengan gurunya terkait dengan akidah. Kalau Hasan Al-Basri memiliki keyakinan bahwa seorang mukmin yang melakukan dosa besar, maka dia tetap dihukumi sebagai mukmin. Tidak keluar dari keislamannya. Tetap dia seorang muslim, tetap dia seorang mukmin. Imannya tetap imannya tidak dipengaruhi dengan dosa besar. Ada aliran yang berikutnya yaitu Khawarij. Kalau orang Khawarij memiliki akidah, memiliki keyakinan seorang muslim yang melakukan perbuatan dosa besar, kufur dia. Keluar dari keislamannya, kufur, sehingga halal darahnya. Maka dari dua yang berbeda ini ada satu yang mengambil jalan tengah, yaitu aliran Mu'tazilah. Terkait dengan seorang muslim yang melakukan perbuatan dosa besar, maka Mu'tazilah memiliki keyakinan dia berada pada satu tempat dalam dua keadaan. Al-manzilah bainal manzilatain. Dalam satu posisi antara apa? Antara mukmin dengan kafir. Jadi Mu'tazilah itu tidak menganggap mukmin, tidak menganggap kafir, tetapi nanti dia di akhirat ada satu tempat yang Allah siapkan untuk dia. Selain akidah ini yang disebut dengan usul khamsah kan? Maka Mu'tazilah meyakini juga surga itu belum ada. Maka jawaban yang benar sudah ada belum? Ahlus sunnah wal jamaah kita harus memegang kepada akidah Ahlus sunnah wal jamaah bahwa surga itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara imam besar dari para imam kaum muslimin, di antara Imam At-Tahawi rahimahullah taala, beliau mengatakan di antara akidah Ahlus sunnah wal jamaah yang mereka sepakati dan tidak ada yang menentangnya, bahwa surga itu sudah diciptakan. Dari mana kita tahu bahwa surga itu sudah diciptakan? Tentunya khabar dari Allah dan khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kalau kita mau mencari dalil, hujjah yang menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan surga itu sekarang ini. Ya, jadi bukan khayalan, bukan, tapi sudah diciptakan surga itu. Tadi surat apa yang saya bacakan? Ali Imran 133. Al-Hadid ayat yang ke-21 tadi sudah dibacakan. Ya. Atau kita bisa mengetahui bahwa surga itu sudah diciptakan dalam hadis-hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, yang ada di dalam kitab Sahih Imam Muslim nomor 163. Dan hadis ini sahih. Ya. Yaitu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha. Ya. Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Rasulullah SAW naik, maka Rasulullah SAW mendapatkan apa? Mendapatkan perintah salat. Ya. Berapa rakaat? 50 rakaat. Maka ketika Nabi SAW mau turun, dilewatilah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa tahu bahwa Nabi SAW mendapatkan kewajiban dari Allah untuk melaksanakan sholat sehari semalam 50 rakaat. 50 rakaat akhi. Bisa dibayangkan kalau 50 rakaat ini terjadi. Bagaimana kita? Mungkin gak kerja ya. Sholat ya terus 50 rakaat. Ya. Ketika melewati Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa alaihissalam memberikan masukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan mengatakan raji rabbak.
wahai Nabi Muhammad, kembali engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rabbmu. Karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melaksanakan salat 50 rakaat. Maka Nabi Muhammad mengikuti saran dari Nabi Musa alaihissalam, naik kembali ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikurangi setengahnya. Dari 50 menjadi 25. Lewat lagi kepada Nabi Musa masih memberikan nasihat, kembali kepada Rabb Muhammad. Minta dikurangi, karena sesungguhnya apa? Umatmu tidak akan mampu. Lalu naik kembali, Allah Subhanahu wa ta'ala mengurangi menjadi 5. 5 itu sama dengan 50. Karena satu kebaikan dilipatkan 10. 5 kali 10, 50. Turun. Tetap Nabi Musa meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk kembali kepada Allah, untuk meminta keringanan dari Allah, dikurangi dari 5 tersebut. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hiya khamsun wa hiya khamsuna. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, 5 itu 50. La yubaddalul qawlu ladayya. Tidak berubah ucapan pada sisiku. Tapi tetap Nabi Musa meminta untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah menerima perintah solat ini, maka kata Nabi SAW, "Summan talaqa bi Jibrilu hatta na'tiya sidratal muntaha." Kata Nabi SAW, setelah menerima solat, lalu aku pun bertolak. Lalu aku pun pergi bersama Jibril sehingga aku sampai di Sidratul Muntaha. Faghashiyaha alwanun la adri ma hiya. Maka Sidratul Muntaha itu diselimuti dengan banyak sekali warna-warna. Dan aku tidak mengetahui di balik Sidratul Muntaha itu. Summa udkhiltul jannata. Lalu aku pun masuk surga. Fa idza fiha janabidul lu'lu'a. Lalu Rasulullah menceritakan bagaimana keadaan surga yang ia masuki tersebut. Kata Nabi SAW, fiha janabidu al-lu'lu'a. Di dalam surga tersebut ada banyak kubah yang terbuat dari mutiara. Wa idza turabuha al-misk. Hamparan tanahnya, turabnya, tanahnya. Tanah surga itu kata Nabi SAW, al-misku. Apa itu mis? Minyak kasturi. Di sini dalam hadis yang mulia ini Rasulullah mengatakan, summa udkhiltul jannata. Aku bertolak bersama Jibril, lalu aku pun masuk ke dalam surga. Maka di dalam surga itu ada kubah-kubah yang terbuat dari mutiara, dan tanah surga tersebut adalah al-misku. Sebelum masuk surga, Rasulullah SAW sampai kepada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu disebutkan dalam ayat apa? An-Najm ya. Inda Sidratil Muntaha. Ya. Sidr, di sini disebutkan sidr. Sidratul Muntaha. Maka secara harfiah, ikhwan, Sidratul Muntaha itu yang dimaksud dengan sidr itu adalah syajaratun nabiq. Yang disebut dengan sidr itu syajaratun nabiq. Pohon bidara. Sebagaimana orang Arab mengenal pohon bidara tersebut. Di mana letak Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha itu ada di langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh. Tidak ada manusia, sekalipun dia seorang nabi, seorang rasul, apa-apa yang terletak setelah Sidratul Muntaha tersebut. Jadi Sidratul Muntaha itu kalau saya gambarkan, ikhwan, ini Sidratul Muntaha. Ini Sidratul Muntaha. Segala sesuatu yang ada di atas Sidratul Muntaha itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu Nabi SAW. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang jatuh dari atas, maka jatuhnya ke Sidratul Muntaha. Kalau ada sesuatu yang naik ke atas, maka mentoknya Sidratul Muntaha. Di situ ada apa? Ada syajarah yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan apa? Sidratul Muntaha. Di situ ada pohon sidr. Ya, di balik pohon sidr itu kata Nabi SAW dipenuhi dengan warna-warna enggak jelas. Rasulullah tidak bisa menembus sesuatu yang berada di balik sidr tersebut, di Sidratul Muntaha tersebut.
Jadi pengetahuan manusia, ikhwani fillah, dengan sesuatu yang melebihi Sidratul Muntaha tidak ada. Sampai Nabi pun tidak mengetahui. Ya, sehingga Abdullah ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika beliau menafsirkan, memaknai Sidratul Muntaha, beliau mengatakan, disebut Sidratul Muntaha karena itu menjadi titik terakhir, sesuatu yang jatuh dari atasnya dan puncak dari segala sesuatu yang ada di bawahnya. Yang atasnya jatuh ke situ, dari puncak dari sesuatu yang bawahnya. Dan hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh siapa? Oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwa disebut muntaha karena pengetahuan para nabi terletak di titik tersebut. Di balik atau sesuatu yang setelah Sidratul Muntaha tidak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis yang mulia ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu menunjukkan tentang bahwa surga itu telah diciptakan sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga tersebut. Jam berapa sekarang? Sudah habis apa belum? Belum ya. Hadis yang kedua, yang menunjukkan bahwa surga itu sudah diciptakan, sudah ada. Hadis yang ada di dalam kitab Sahihain, riwayat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashiyyi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila meninggal dunia, uridu alaihi, maka ditampakkan, diperlihatkan kepadanya maq'aduhu bil ghadati wal ashiyyi, tempat tinggalnya. Apakah surga atau neraka? Di setiap pagi dan di setiap sore. Jadi setiap manusia yang meninggal dunia masuk ke alam barzah di sore hari dan di pagi hari ditampakkan, diperlihatkan tempatnya. In kana min ahlil jannati fa min ahlil jannah, kalau dia termasuk ahlus surga maka akan dinampakkan surga kepadanya. Wa in kana min ahlin nari fa min ahlin nari, kalau dia termasuk ahlu neraka maka akan ditampakkan tempatnya, yaitu neraka. Fa yuqalu, lalu dikatakan oleh malaikat. Jadi malaikat itu menekankan lagi dengan mengatakan apa? Hada maq'aduka, inilah tempatmu, hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah, dan itu berlangsung sampai hari kiamat. Bisa dibayangkan kalau seseorang dan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dia mendapatkan tempat di neraka, betapa tersiksanya orang tersebut. Hah? Betapa tersiksa orang tersebut. Pagi dan sore hari dinampakkan neraka kepadanya, sangat itu sampai hari kiamat. Sampai sekarang dari Nabi Adam alaihissalam masih menunggu hari kiamat. Begitu waktu yang lama. Maka hadis yang mulia ini pun ikhwani fillah menunjukkan tidak semata-mata dikatakan nu'uridho, tidak semata-mata dikatakan nu'uridho, dinampakkan, diperlihatkan kepadanya maq'adahu, tempat tinggalnya. Ya, bil ghadati wal ashiyyi. Kalau tidak menunjukkan bahwa surga itu sudah diciptakan. Jadi ahlus sunnah wal jamaah menyelisihi yang lainnya, baik itu Qadariyah atau Mu'tazilah. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini berdasarkan khabar dari Allah dan Rasulnya bahwa surga itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ada. Ya. Yang ketiga, saya tambahkan dalil yang menunjukkan bahwa surga itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim, derajat hadisnya sahih, dari jalur Aisyah radhiyallahu anha, yaitu hadis tentang gerhana matahari.
Kata Aisyah, khasafati syamsu, terjadi gerhana matahari. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat apa? Salat gerhana matahari. Paham semua kan cara salat gerhana matahari? Sudah pernah mengamalkan kan? Insyaallah sudah. Jadi ketika terjadi gerhana matahari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat gerhana. Selesai salat dengan tata cara yang digambarkan disebutkan dalam hadis yang mulia ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya kepada para sahabat. Lalu Rasul mengatakan, innahuma ayatani min ayatillah. Sesungguhnya keduanya, matahari dan bulan, itu termasuk dua ayat dari ayat-ayat Allah, dari tanda-tanda Allah. Tanda apa? Ayat apa? Ayat kauniyah. Fa idza ra'aitum dzalika fasallu hatta yufraja ankum. Kalau kalian melihat itu, maka salatlah. Ya? Maka salatlah. Jadi salat gerhana itu dilakukan kalau kita benar melihat. Jadi kalau kita tidak menyaksikan, ya tidak usah salat, karena kata Nabi SAW, bila kalian telah melihatnya, maka salatlah. Lalu Rasul mengatakan, wa laqad ra'aitu fi maqami hadza kulla syai'in wa wu'idtuhu. Kata Nabi SAW, aku telah melihat di tempatku ini segala sesuatu yang telah dijanjikan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta laqad ra'aitu uridu an akhudha qitfan minal jannati. Lalu Rasulullah mengatakan, sehingga sungguh aku terlihat, sungguh ra'aitu, ya, sungguh aku melihat, uridu an akhudha qitfan minal jannati, ketika aku ingin memetik satu buah dari surga. Hina ra'aitumuni ja'altu itaqaddama, ketika kalian melihat aku maju. Jadi ketika Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan para sahabat setelah usai surat khusuf, gerhana matahari, maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat, sesungguhnya telah ditampakkan kepadaku segala sesuatu yang telah dijanjikan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Rasulullah SAW maju. Seakan-akan Nabi SAW hendak memetik sesuatu. Ketika itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah apa? Surga. Di dalam surganya itu ada buah-buahan. Maka Rasulullah ingin memetik buah dari surga tersebut. Sebagaimana dilihat oleh para sahabat, Rasulullah maju. Hinna ra'aitumuni ja'altu ataqaddamu. Walaqad ra'aitu jahannam, dan sungguh telah diperlihatkan kepadaku jahannam. Yahtimu ba'duha ba'dan, di mana neraka jahannam itu telah menghancurkan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Hina ra'aitumuni, ketika kalian melihat aku mundur, ta'akhartu, mundur, ketika diperlihatkan pada Rasulullah jahannam, maka Rasulullah mundur. Takut. Kenapa? Karena jahannam itu telah menghancurkan berbagai macam sesuatu. Maka hadis yang mulia ini hadis sahih, disepakati kesahihannya oleh para ulama hadis. Ini menunjukkan bahwa surga itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu sudah ada. Jadi kalau kita ikhwan saudaraku rahimani wa rahimakumullah ditanya, apakah surga itu sudah ada? Maka jawab, surga itu sudah ada. Sudah diciptakan. Ya, sudah diciptakan. Itu diantara dalil yang menunjukkan bahwa surga sudah diciptakan. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain, baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa surga itu telah diciptakan. Baik, sampai di sini dulu. Silakan kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan.
Silakan dari bapak-bapak dulu, ikhwan, kalau ada yang bertanya silakan. Langsung aja acung tangan. Min fadlik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Semakin bertambah umur kita, sebenarnya bukan bertambah. Ya. Bertambah itu bilangan tahunnya. Bilangan tahunnya bertambah. Ya, dari 1 tahun menjadi 2 tahun, 3 tahun. Bilangan tahunnya bertambah. Tetapi sesungguhnya umur kita itu makin berkurang. Jangan kita mengatakan umur kita makin bertambah. Tapi umur kita sebenarnya makin berkurang. Ada di antara perkara yang ditetapkan oleh syariat kita yang bisa memperpanjang umur kita. Di antaranya dengan apa? Silaturahim. Jadi kalau antum ingin umur panjang, diberikan tambahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak silaturahim. Karena sesungguhnya memperbanyak silaturahim itu bisa menambah umur, menambah jatah umur. Yang tadinya misal jatah umur kita 60, karena kita banyak silaturahim, maka dengan silaturahim tersebut Allah rubah takdirnya menjadi misal 70. Semakin banyak kita silaturahim, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala jatah hidup kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kurang umur kita, yang pertama yang ingin saya katakan, jangan pernah kita mengatakan jatah umur kita ini masih panjang. Jadi ketika terbesit di benak kita, ya, terbesit pada diri kita untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan perbuatan dosa, maka langsung kita rubah pandangan kita bahwa umur kita itu tidak akan panjang. Andai setelah melakukan kemaksiatan tersebut, setelah melakukan perbuatan tersebut, lalu kita meninggal dunia dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi? Ya. Begitu juga ikhwani fillah. Ketika kita hendak melakukan kebaikan, kan diperintahkan oleh Subhanahu wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegera. Ketika di hadapan kita sudah ada kebaikan, bisa kita lakukan kebaikan. Jangan pernah kita mau menunda-nunda kebaikan tersebut. Pikirkan baik-baik, renungkan baik-baik. Andai ketika sudah terlewat kesempatan kebaikan tersebut, lalu kita meninggal dunia, hilang kebaikan tersebut. Ya, itu yang pertama. Jadi jangan pernah kita memiliki pandangan umur kita bertambah. Tapi sebenarnya jatuh umur kita makin berkurang. Makin berkurang. Maka umur 40 ini menjadi umur yang cukup matang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tersebut di umur 40 tahun itu belum menunjukkan ada tanda-tanda perubahan menuju kepada arah kebaikan, itu khawatir di dalamnya ada tanda dia akan mengakhiri hidupnya dengan su'ul khotimah. Jadi ketika kita berumur 40 tahun, dan umur 40 tahun itu adalah umur yang cukup matang, sehingga para nabi, para rasul diangkat menjadi nabi dan rasul di umur 40, termasuk nabi kita Muhammad SAW di umur 40 tahun diangkat menjadi rasul. Sudah matang. Jadi kalau di antara kita ketika sudah berumur 40 tahun masih memperturutkan nafsu amarah kita, masih menunjukkan belum berubah, khawatir ada tanda apa? Ada tanda pada diri kita su'ul khotimah. Jadi hati-hati dengan umur 40. Di umur 40 tahun kita sudah harus matang.
Kebaikan yang harus mendominasi kita. Bukan keburukan. Tetapi bukan berarti bagi di antara kita yang berumur 35 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 25 tahun, santai, saya belum 40 tahun. Bukan juga maknanya seperti itu. Ya, bukan maknanya juga seperti itu. Jadi upayakan dalam usia kita itu ada pada diri kita 3 perkara, sehingga 3 perkara ini membuat kita tidak akan menjadi manusia merugi. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Update terus keimanan kita kepada Allah Subhanahu di umur 40 tahun. Yang kedua, perbanyak amal saleh. Perbanyak amal saleh. Tahajud, umur 40 tahun itu jangan sampai tinggal. Di umur 40 tahun ini tahajud kita itu sudah istiqomah. Para ulama begitu lama belajar tahajud, teman-teman sekalian. Ada sebagian ulama mereka mengatakan, aku belajar tahajud sudah 20 tahun. Tapi aku masih merasakan berat tahajud itu. Setelah belajar tahajud 20 tahun dia masih merasa tarik ulur ketika mau tahajud itu. Sama dengan kita kan. Ping, beker ya. Alarm. Jam 3. Matiin. Ntar deh ya Allah. 5 menit lagi. 5 menit tahu-tahu. Allahu Akbar, Allahu. Aduh gak tahan. Tarik ulur. Ya. Tarik ulur. Kata ini, aku belajar tahajud 20 tahun masih berat dirasakan. Lalu kata dia, setelah aku belajar tahajud 40 tahun baru aku merasakan kenikmatan tahajud tersebut. Jadi ketaatan itu butuh proses intinya dari belajar ini. Umur 40 tahun sudah merasa nikmat seharusnya ketika tahajud itu. Kalau nggak tahajud itu perasaan ada sesuatu yang membuat kita ada sesuatu yang hilang. Nggak nyaman hidup. Apa sih nggak nyaman sekali? Oh iya tadi malam tidak tahajud. Sehingga kalau sudah istiqomah untuk melaksanakan witir tahajud, 1 hari 1 malam tidak tahajud karena uzur, misal kelelahan, capek. Sudah pasang alarm, tidak juga bangun subuh. Maka boleh diganti itu dengan apa? Dengan sholat 12 rakaat. Jadi di umur 40 tahun itu hati-hati. Kalau dominasi kita di umur 40 tahun itu masih kemaksiatan, masih membuang-buang waktu, masih banyak interaksinya dengan HP, banyak main game, bacanya yang enggak karuan, bukan Al-Quran, bukan hadis. Tontonannya yang gak karuan. Yang umurnya habis dalam perkara mubah. Buruk. Di umur 40 tahun habis memperbanyak perkara yang mubah. Tidak mendapatkan taman kebaikan. Mubah dia tinggalkan, dia tidak mau. Apalagi yang berbau maksiat, berbuat dosa. Umur 40 tahun hati-hati. Lihat, kita bercermin. Hai Ahmad, kalau nama kita Ahmad. Umurmu sudah 40 tahun. Ketika kita berumur 40 tahun, lihat. Kita banyak melakukan apa? Kita banyak melakukan apa? Kenapa di umur 40 itu warning? Karena kalau kita mendapatkan jatah dari Allah umur 60 tahun. Sebagai sunnah Nabi SAW, umur sunnah Nabi kan 62 tahun. Untuk mencapai 60 tahun itu berapa tahun lagi? 20 tahun. Padahal dia sudah menghabiskan waktu berapa? 40 tahun. Andai 40 tahun yang lalu itu keburukan-keburukan yang ia lakukan bisa balance enggak? Bisa balance enggak? Bisa dibalancekan enggak dengan 20 tahun? Sulit rasanya. Apalagi kalau mendapatkan jatah 50 tahun. Sedangkan sudah berlalu 40 tahun. Oke, dipotong dengan masa balik. Masa balik berapa? 14 tahun. 40 digoreng 14 tahun. Menjadi berapa?
Hah? 26. Bisa balance nggak? 26 dengan 10 tahun. Berat ya. Jadi umur 40 tahun itu adalah umur yang seharusnya kita sudah matang. Matang dengan apa? Matang dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermain-main dengan umur 40 tahun. Antum sudah berapa? 40. Anak punjul 6 tahun. Anak punjul 6 tahun, 46 tahun. Antum masih muda 40 tahun. Lebih tua anak. Antum sudah berapa? 40. 42. Antum 26. Masih muda antum, Masya Allah. Hah? 20. Masya Allah. Ya, jadi wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Jadi di umur 40 tahun ini kita harus bersegera menuju kepada ampunan Allah. Banyak istighfar. Jadi kalau bangun malam ini tahajud 11 rakaat, atau kalau pemula lagi belajar jangan langsung 11 rakaat. Kalau pemula itu 3 rakaat aja sudah. Bangun setengah 4, mandi, wudu, sudah 3 rakaat witir. Setelah 3 rakaat witir, istighfar kepada Allah sampai subuh. Jangan tidur lagi, istighfar. Banyak istighfar sampai subuh. Ya, karakter seorang mukmin itu seperti itu. Malam hari itu jauh lambungnya dari tempat tidur. Banyak berzikir kepada Allah dengan sholat malamnya, dengan witir. Kalau baru belajar merintis tahajud itu jangan banyak-banyak 11 dulu, jangan 3 rakaat ini. Udah 3 rakaat, lakukan 1 bulan. Setelah 1 bulan review, sudah enak nih 3 rakaat ini. Sudah tepat waktunya nih. Habis subuhnya enggak ngantuk. Kalau baru pertama tahajud, bangun setengah 4, pasti habis subuh itu ngantuknya luar biasa sekali. Mau kerja ngantuk, 1 bulan belajar. Setelah 1 bulan, naikkan. Jangan 3 rakaat, tambah 2 rakaat lagi, menjadi 5 rakaat. 1 bulan 5 rakaat, kita review. Ada bolongnya enggak nih? Kenapa bolongnya di review? Setelah 1 bulan kita merasa enak, badan kita sudah terbiasa bangun jam 3 misal. Atau ditambah 15 menit, jam 3. Sudah enak, terbiasa dengan 5 rakaat. Bulan berikutnya, di bulan yang ketiga, tambahkan berapa? 7 rakaat. Yang akhirnya kita bisa 11 rakaat setiap malam tanpa ba'da subuh ngantuk, tanpa di kantor nundutan. Kalau ada ikhwan kita di kantor nundutan, berarti dia lagi belajar tahajud. Karena ahlu tahajud gak bakalan nundutan di kantornya. Sudah terbiasa fisiknya. Ya, seperti itu. Jadi nasihatnya, hati-hati, umur kita 40 tahun. Satu pertanyaan lagi. Silahkan, ibu-ibu barangkali, biasanya ibu-ibu banyak pertanyaan. Yang banyak problem itu ibu sebenarnya. Silahkan. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu ya. Mic-nya problem ditukar barangkali. Silahkan, silahkan. Silahkan Ibu. Baik. Masya Allah. Jadi, ikhwani fidin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan seseorang masuk surga itu adalah bukan karena amalnya. Bukan karena amalnya. Tetapi itu semata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya amal kita, ikhwan, ketaatan kita, amal soleh kita, ya, untuk
membalas nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu tidak pernah akan bisa membalasnya. Kalau mengandalkan amal ketaatan kita. Lihat, betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Baik, nikmat yang terkadang kita abai, tidak merasakan bahwa itu nikmat. Nikmat makan. Makan itu sungguh nikmat sekali. Andai Allah berikan gangguan kepada alat rasa kita. Apa alat rasa kita? Lidah. Allah berikan error lidah kita itu. Saya pernah makan, Pak. Saya pernah makan bareng dengan seseorang. Saya lihat dia makan lahap sekali. Habis ini makan yang lain, habis ini makan yang lain, habis makan yang lain. Saya bilang, antum makan lahap sekali, enak ya? Ustaz, ana sudah 20 tahun kehilangan rasa lezatnya makanan. Jadi makanan yang masuk ke mulutnya dirasakan oleh lidah itu enggak ada rasanya, enggak ada asin, enggak ada pahit, enggak ada manis. Jadi dia tidak sudah 20 tahun tidak mengenyam rasa enaknya makan. Bisa dibayangkan itu. Jangankan itu sariawan lah. Sariawan. Makan sambal yang tadinya enak banget mah ini sambal. Saat sariawan apa? Itu nikmat yang setiap hari lewat kepada kita. Maka dari sisi makan saja, kita sudah makan berapa tahun ikhwan? Kalau kita umur 40 tahun, sudah 40 tahun kita makan. Kalau sholat kita digunakan untuk membalas nikmat tersebut, gak bakalan bisa dibalas. Itu satu nikmat. Yang kedua, coba antum sekarang menghirup oksigen kan? Antum ngeset gak pada diri antum? Anda yang hirup ini segini oksigen itu. Diset gak sama diri antum? Bersengaja? Enggak kan? Allah yang mengatur itu. Coba kalau antum kebanyakan menghirup oksigen, apa yang akan terjadi? Atau jangan kebanyakan, terlalu sedikit. Karena misal ada upil yang menghalanginya. Sehingga oksigen itu terhalang untuk masuk. Apa yang akan terjadi? Mafsadat, celaka. Sudah berapa tahun antum menghirup oksigen tanpa ada masalah. Andai zikir kita, sholat kita, ibadah kita untuk membalas itu saja, mungkin tidak akan bisa terbalas. Jadi ibu yang saya muliakan, kita masuk surga itu murni karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka surga ini dipenuhi oleh orang-orang yang bersih. Surga ini dipenuhi oleh orang-orang yang bersih. Maka disebutkan dalam satu hadis, ada seorang yang masuk surga. Tetapi dia harus dicuci dulu dosanya. Jadi orang ini adalah orang yang terakhir masuk surga. Ya, orang yang terakhir masuk surga. Jadi dari sekian banyak orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka, tinggal satu orang. Maka orang ini melihat di dalam neraka itu ada satu titik di neraka yang kelihatannya rindang karena ada pohon. Maka dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang itu akan dienyahkan dari neraka. Maka orang itu merasanya dipermainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan masuk surga, ya Rob, aku berada di bawah pohon sana itu cukup bagiku. Saking berat, saking dahsyatnya siksa neraka. Maka orang ini benar-benar dienyahkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk surga, orang ini dibersihkan dulu dari dosa-dosanya. Apa? Dimandikan dalam air. Setelah bersih maka dia masuk surga. Jadi ibu dan bapak yang saya muliakan, seseorang masuk surga itu bukan karena amal solehnya, amal ketaatannya, bukan. Tetapi itu murni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti kita pahami dari situ, ya sudahlah, kalau emang itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu. Nah, udah, saya mah enggak usah salat. Lah, saya mah enggak usah puasa. Lah, saya mah enggak usah melakukan ketaatan-ketaatan. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masa saya tidak termasuk orang yang dirahmati oleh Allah? Bukan berarti harus begitu. Sekalipun seseorang masuk surga itu bukan karena ibadahnya, kesolehannya, ketaatannya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala,
Tapi bukan berarti kita harus meninggalkan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak pernah tahu apakah kita termasuk orang yang masuk surga atau orang masuk neraka. Dengan demikian, ibu yang saya muliakan, kalau kita merenung, melihat akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, saat kita melakukan kemaksiatan, kita akan apa? Kita akan malu. Kita akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Cukup barangkali ya. Pertemuan yang akan datang insyaallah taala kita masih membahas tentang surga juga ya. Ya. Pembahasan lebih lanjutnya adalah kita masih membahas tentang surga. Untuk surga mungkin butuh beberapa pertemuan. Mungkin nama-nama surga nanti saya akan sampaikan. Kemudian kenikmatan-kenikmatan surganya, penghuni-penghuni surga, dan terakhir adalah upaya, usaha agar kita menuju atau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 pembahasan tentang surga insyaallah taala. Barakallahu fikum. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man talahu ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك